husnuzon pada Allah. Berprasangka baiklah pada Allah. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan, inilah amalan yang subhanallah membesarkan semua amalan yang lain. Apa amalannya Ustaz? Husnudzonni billah, berprasangka baik selalu kepada Allah. Apapun takdirnya, apapun ketetapannya, apapun mau Allah, husnudzonni billah, berprasangka baiklah sama Allah. Pasti ada hikmah yang besar di sana. Ada mau Allah, rencana Allah yang tidak bisa digambarkan dengan logika akal manusia. Engkau enggak adil ya Allah, engkau enggak bisa kita mengatakan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena husnudzon billah ini yang sangat penting. Dia membesarkan hati kita. Ketika kita kemudian dalam keadaan sedih, husnudzon inilah pasti ada cara Allah yang terbaik yang mengangkat kita sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho pada kita. Makanya apa yang kemudian dikatakan Nabi SAW ketika kemudian dia harus berhijrah dari tempat kelahirannya Bapak Ibu sekalian, kota kelahirannya Mekah Al-Mukarramah, harus pindah ke Madinah. Siapa yang kemudian mau rela diusir dari kotanya, dari negerinya? Siapa tidak ada Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan prasangka baik, Nabi mengatakan dalam hatinya, lalu kemudian memberitahukan pada para sahabatnya, inilah pilihan Allah. Udzina lilladzina zulimu, udzina lilladzina qutilu. Ya. Diizinkanlah orang-orang yang berzalim, orang-orang yang kemudian dizalimi ini. Diizinkanlah orang-orang yang dibunuh ini, orang-orang yang disakiti ini untuk kemudian berhijrah Bapak Ibu sekalian ke Madinah. Siapa yang kemudian menyangka bahwa di Madinah lah dia bertemu Ansar, sahabat-sahabat penduduk kota Madinah, lalu menjadi kekuatan yang besar, lalu akhirnya kembali ke Madinah dalam keadaan bisa mengambil kembali ke Mekah dalam keadaan bisa membuka kembali ke kota Mekah. Makanya turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath yang kita hafal 3 ayat. Ketika telah datang kemenangan, idza jaa nasrullah, ketika telah datang pertolongan Allah, wal fath, pembukaan kembali kota Mekah. Makanya di juz ke-26 ada surah namanya Al-Fath, satu surah sebelum surah Muhammad. Seakan kata para ulama, Al-Fath wa Muhammad. Al-Fath pembuka, dan itu yang diharapkan oleh Muhammad. Makanya setelahnya surah Muhammad. Ya, subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian menjadikan dasar bahwa setelah kita kemudian berhusnudzon pada Allah, apapun yang Allah takdirkan kepada kita ringan, apapun yang Allah tetapkan pada kita mudah dijalani Bapak Ibu sekalian. Termasuk Nabi, akhirnya subhanallah, disitulah hikmah besar Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata meninggalkan onta, meninggalkan kebun, meninggalkan kota kelahiran. Anda kira Abu Bakar As-Siddiq pengangguran? Enggak Bapak Ibu sekalian. Ratusan hektar tanahnya, ontanya, ternaknya, semua ditinggal Bapak Ibu sekalian. Enggak mungkin dibawa hijrah. Ditinggal. Apakah Anda kira Utsman bin Affan pengangguran? Itu orang kayanya Mekah Bapak Ibu sekalian. Apakah kita melihat mereka ini orang yang gak punya harta lalu kemudian hijrah itu jadi mudah? Enggak Bapak Ibu sekalian. Abu Bakar itu membeli Bilal dengan 1/4 hartanya, yang kalau ditotal sekarang bisa 20 miliar Bapak Ibu sekalian. 1/4 hartanya. Abu Bakar salah seorang pedagang yang menguasai jazirah Arab waktu itu. Subhanallah. Sampai seorang yang kemudian bernama Abu Jahal mengatakan, apakah kamu gila membeli seorang budak hitam dengan 1/4 kekayaanmu ya wahai Abu Bakar? Dia katakan, adakah yang lebih hebat, adakah yang lebih nikmat daripada menyelamatkan seorang hamba yang mengatakan ahadun ahad? Adakah yang lebih hebat dari seorang hamba yang mengatakan esa satu? Itulah Bilal bin Rabah, yang siapa yang tahu bahwa dia akan menjadi orang yang paling indah suaranya di muka bumi Allah. Muadzinnya Nabi Bilal bin Rabah yang masih hidup, kata Nabi SAW, wahai Bilal, apa amalanmu? Saya sudah mendengar hentakan kakimu di surga. Kata Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, tidaklah saya berhadas, baik buang angin, buang air, tidaklah saya berhadas kecuali saya berwudu, dan tidaklah saya berwudu kecuali saya sholat 2 rakaat karena Allah. Inilah yang dijadikan sunnah, setelah wudu Anda boleh sholat. Amalan siapa? Bilal, seorang budak yang tidak ada yang tahu. Andai Abu Bakar tidak mau beli dia, tidak ada muadzin Nabi yang punya seindah suara Bilal bin Rabah. Coba bayangkan, husnudzon Pak. Ketika dibeli, mungkin kalau kita pakai logika, ngapain saya keluarin 1/4 harta saya untuk seorang budak seperti ini? Tapi ada prasangka baik yang besar kepada Allah.
bahwa bisa jadi dia punya kelebihan, bisa jadi dia punya hal yang kemudian bisa membanggakan dan mengangkat syiar Islam. Itulah husnudzon. Ya, seorang Abu Bakar, husnudzonnya seorang Nabi. Maka ketika mereka hijrah ke Madinah, mulai membangun sedikit demi sedikit, subhanallah, tidak mudah Bapak Ibu. Abdurrahman bin Auf, sampai dia punya perdagangan, ini perdagangan internasional biasanya, li ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita was-shaif. Orang Arab dulu, Bu, selalu ada tujuan-tujuan. Kalau syita itu musim dingin, as-shaif itu musim panas. Kalau musim dingin kemana? Ke Syam, kemana? Kalau musim panas kemana? Itu sudah ada rutenya mereka berdagang. Temannya Abdurrahman bin Auf yang juga kaya raya, namanya Sa'ad bin Rabi'. Iya, nanti boleh di googling lagi. Siapa Sa'ad bin Rabi'? Orang kaya Madinah, Pak. Abdurrahman bin Auf siapa? Orang kayanya Mekah. Ya, ada misalnya kalau kita orang kayanya Jakarta itu, ya orang kayanya Makassar ini. Ya, orang bisa begitu ya. Ini Sa'ad bin Rabi' tahu bahwa temannya ini akan hijrah. Walaupun tidak ada WA, ya, dia tahu beritanya bahwa Nabi akan datang. Iya. Mungkin kalau ada WA dia akan bilang, apa saya siapkan Ki di sini. Iya. Tapi tidak Bapak Ibu sekalian. Dia jalan, sampainya di Madinah, subhanallah, Sa'ad bin Rabi' langsung memeluk Abdurrahman bin Auf. Ahlan wa sahlan, iya, selamat datang. Kalau kemudian dilihat dalam kisah Rahiqul Makhtum Sirah Nabawiyah, di situ dikatakan bahwa penduduk Madinah menyambut Nabi dengan tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina, ya, dengan sebuah nasyid yang saya kira Bapak Ibu yang lebih hafal ya, itu sering dikumandangkan. Itu nasyidnya penduduk Madinah menyambut penduduk Mekah. Apa yang dibilang Sa'ad bin Rabi'? Diambil Abdurrahman bin Auf, dia peluk, kemudian dia ajak ngobrol di belakang Bapak Ibu sekalian. Lalu dia sampaikan, "Hei, saya tahu kamu gak punya apa-apa di sini." Coba lihat tawarannya Sa'ad bin Rabi' Bapak Ibu sekalian. Kata Sa'ad bin Rabi', Abdurrahman bin Auf, Anda boleh cek sejarahnya. Yang dijuluki di mana dia berdiri, kalau diangkat kakinya ada emas. Saking jagonya berdagang. Abdurrahman bin Auf. Lalu diambil, Sa'ad bin Rabi' mengambil Abdurrahman bin Auf, ya. Lalu kemudian mengatakan pada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad mengatakan, "Hei, saya tahu kamu gak punya apa-apa di sini." Dia katakan, "Saya punya banyak rumah, pilih satu untuk kamu. Saya punya banyak onta, kendaraan, pilih satu untuk kamu. Bahkan dia katakan, saya punya banyak perdagangan, kamu tinggal pilih mau dagang apa di sini, saya kasih untuk kamu. Yang paling ekstrim, saya punya banyak istri, pilih satu, saya ceraikan untukmu." Coba, ini kata-kata Sa'ad bin Rabi' dia abadikan dalam semua kitab sejarah yang berkaitan tentang muhajirin dan ansar. Dan lihat apa jawaban Abdurrahman, husnudzon sama Allah. Nggak ada yang mengalahkan husnudzon kita sama Allah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah berhusnudzon, berprasangka baik sama Allah, Allah sesuai prasangka kita. Karena Nabi mengatakan, Allah berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi." Saya sesuai prasangka hambaku. Jadi kalau Anda menganggap Allah tidak adil, Allah tidak akan adil selamanya. Tapi kalau mengatakan Allah maha baik, Allah maha adil, Allah maha bijaksana, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, maka kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi." Saya sesuai prasangka kalian. Ya, makanya berprasangka baiklah terus sama Allah. Karena Allah sesuai prasangka kalian. Allah sesuai prasangka kita Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang subhanallah menjadikan Abdurrahman bin Auf punya izzah. Apa itu izzah Ustaz? Punya harga diri Bapak Ibu sekalian. Punya rasa bahwa tidak mungkin saya datang ke sini rezekiku tidak ada. Ini sehebatnya seorang Abdurrahman bin Auf. Dia katakan tidak mungkin saya mau ambil rezekinya orang, sedangkan Allah sudah jamin rezeki saya sendiri. Maka apa yang dia katakan pada Sa'ad bin Rabi'? Dia katakan, "Makasih saudaraku. Terima kasih atas setiap tawarannya dalam sebuah kebaikan untuk menolong saudaramu ini. Tapi dullani ala suq." Kata Abdurrahman bin Auf, nggak usah ngasihin saya rumah, onta, nggak usah. Dullani ala suq. Kalimat inilah yang kemudian Masya Allah menghebohkan semua pebisnis-pebisnis barat Bapak Ibu sekalian. Nggak ada yang berani. Kalau udah ada yang mau tanamkan modal, pasti diambil semua modalnya. Bahkan orang-orang sekarang kalau kemudian nggak punya modal, pakai bank semua Bapak Ibu sekalian. Beda dengan Abdurrahman bin Auf. Dullani ala suq. Heboh dunia perbisnisan Bapak Ibu sekalian. Dengan sebuah kalimat yang dia katakan, "Tunjukkan aku pasar." Dia mulai dengan dagang. Makanya tidak salah
ketika sebuah statement dari Abdurrahman bin Auf yang mengatakan bahwa dibukakan pintu rezeki kepada kalian dan dibukakan 90% atau mayoritas hasil dari kekayaan itu lewat perdagangan. Subhanallah. Nabi pedagang, Bapak Ibu. Khadijah pedagang, Abdurrahman bin Auf pedagang, Utsman bin Affan pedagang. Ya, mereka berdagang. Wa ahallallahu al-bai'a. Allah halalkan dagangan, berjual beli, berdagang. Wa harrama riba. Lalu Allah haramkan riba. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ditunjuki pasar, Bapak Ibu sekalian, dia keliling. Lihatlah, orang sesuai prasangka hamba. Apa prasangkaannya? Abdurrahman bin Auf, di Mekah ada rezekiku, saya tinggalkan karena Allah. Masa saya ke Madinah tidak ada rezekiku? Coba lihat, prasangka baik. Tidak lama Bapak Ibu sekalian, hanya butuh sepersekian menit saja, dia keliling, dia tanya satu-satu pedagang, berapa kau jualkan ini? Sekian. Mau nggak? Saya izin jualkan. Lalu ketika saya ada, kita bagi hasil. Mau. Pindah ke toko yang satu. Mau. Pedagang yang satu. Mau. Pasar Bapak Ibu sekalian, tempat orang dagang, pasar. Dia keliling, dia ambil barang yang orang-orang yang ridho dijual barangnya, lalu bagi hasil dengan Abdurrahman bin Auf. Setelah itu dia berdiri berdagang, Bapak Ibu. Banyaklah dagangan dia. Padahal ini dagangan dari toko ini, dagangan dari toko ini, dagangan dari toko ini, yang dia sudah tahu harganya. Berdaganglah dia. Subhanallah, karena jago promosi, jago berkata-kata, ya ibarat sekarang pandai marketing, dia habis dagangannya, Bapak Ibu sekalian. Sampai para pedagang-pedagang mengatakan, jual aja semua dagangan saya. Tapi dia cuma buktikan pada Sa'ad bin Rabi', lihat, tidak mungkin ketika saya meninggalkan kota saya, kekayaan saya, harta saya, Allah tidak gantikan saya di sini, tidak mungkin. Inilah yang dinamakan husnudzon kepada Allah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari. Husnudzonlah pada Allah, berprasangka baik. Apapun takdir kita, tidak perlu membandingkan kita dengan orang lain. Karena yang kita rasakan dari kenikmatan tidak dirasakan oleh orang lain. Maka kalau kita mendapatkan ujian, mungkin ujiannya juga tidak dirasakan oleh orang lain. Allah tuh adil sekali, sangat bijaksana, hakimun. Allah itu baik sekali. Itu aja terus ditanamkan dalam diri Bapak Ibu sekalian. Makanya setiap pagi petang saya ajarkan doa. Ustadz, bagaimana caranya Ustadz supaya bisa jadi orang yang rajin berprasangka baik? Nabi mengajarkan kita Bapak Ibu sekalian, sebuah doa yang jika dirutinkan 3 kali pagi hari, 3 kali sore hari, Anda akan mudah menjadi hamba yang berprasangka baik sama Allah, mudah menjadi hamba yang diridhoi Allah. Karena berprasangka baik, maka Allah ridho pada kita. Kata Nabi, tidak ada yang membaca doa ini 3 kali pagi hari dan 3 kali sore hari, kecuali Allah wajibkan keridhoannya atas prasangka baiknya kepada Allah. Apa doanya? Hafal? Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. 3 kali pagi habis subuh paling bagus, 3 kali sore habis asar paling bagus. Kalau enggak sempat habis asar pas, enggak apa-apa, sampai maghrib masih ada panjang waktunya. Pagi sampai waktu duha, ya. 3 kali kalau dibaca, enggak sampai 1 menit. Raditu billahi rabbah, saya ridho Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, saya ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dan saya ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. 3 kali pagi hari, 3 kali sore hari, amalkan, rutinkan sampai kita wafat insyaallah, maka kita akan mendapatkan keridhaan Allah di setiap harinya itu insyaallah. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon izin ya Dok, insyaallah kita setelah berdoa ya, saya izin langsung bergeser lagi ya insyaallah. Mudah-mudahan ya, saya doakan seluruh keluarga diberikan prasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran tentu pasti sudah ada, ya, keikhlasan sudah ada. Tinggal yang saya tambahkan pada kesempatan hari ini, husnudzon kepada Allah, berprasangka baik bahwa setiap takdir Allah pasti ada yang baik di balik itu semua insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir
li akhina Lutrandas Muhammad Jabir ya Rabb. Allahumma ighfir li abina Lutrandas Muhammad Jabir ya Rabb. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu wa naqqihu minadh-dhunubi wal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilhu bil ma'i wath thalji wal barad. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khair.